Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam siraman rohani GIA Pegangsaan. Apa kabar Bapak Ibu? Kita tetap semangat ya. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami dapat berjumpa di dalam siraman rohani yang diadakan oleh Gereja Isa Masih Pegangsaan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang kami dapat lewati sampai hari ini. Saatnya kami rehat, mengistirahatkan kepenatan bekerja dan aktivitas di dalam rumah tangga untuk kami duduk mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami seperti wanita, seperti Maria, memilih yang terbaik Tuhan. Pimpin dan sertai kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 31 ayat yang ke-10. Amsal pasal 31 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Perhatikan baik ya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Halo para wanita, ibu rumah tangga, mom sekalian, yuk kita renungkan ayat ini bersama. Siap ya? Untuk para wanita, ibu rumah tangga, mom sekalian ya. Bicara tentang COVID-19 dan dampaknya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa yang paling merasakan dampaknya dari awal itu sebenarnya kaum wanita, dalam hal ini para ibu rumah tangga. Mari kita cek bersama-sama. Ketika anak-anak mulai sekolah dari rumah, learning from home, mendadak para moms ya, para ibu-ibu menjadi guru bagi anak-anaknya, betul atau betul? Gak mungkin kan anak-anak mengerjakan sendiri, karena guru akan memberikan tugas secara online. Jam sekian kita Zoom meeting, jam ini tolong perhatikan WA group, tugasnya ini ya moms, di WA begitu ya. Anak mengerjakan ini ya, bukunya ini, halaman ini, tugasnya ini, tolong direkam di video dan kirimkan di grup, kirimkan ke bapak ibu gurunya. Mendadak para ibu menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Yang kemudian kedua ya, ketika suami mulai work from home, ketika suaminya mulai bekerja, berarti itu artinya memindahkan kerjaan dari kantor dan dikerjakan di rumah. Kalau suami punya ruang kerja secara khusus, kalau rumahnya besar, kalau rumahnya tidak luas, maka istri diperlukan kecakapan untuk mengatur mungkin ruang makan, ruang tamu, ataupun kamar tidur dikorbankan sebagian untuk suaminya bekerja. Bukankah istri yang lebih ribut dan bingung untuk mengatur ini semua? Bagaimana dengan suami yang dirumahkan? Artinya bekerja di rumah, dirumahkan bukan untuk bekerja di rumah, tetapi dirumahkan, di PHK dari kantornya. Istrilah yang akan turun tangan, istri yang akan memberikan dukungan, bangkit kembali, apapun akan dikerjakan, usaha dari rumah. Yang penting rumah tangga itu tetap ada penghasilan dan anak-anak bisa tercukupi kebutuhannya. Kebutuhan rumah tangga bisa tercukupi. Ketika ibadah dari rumah, mengikuti ibadah secara online, saudara, para ibu mendadak menjadi guru sekolah minggu. Karena di akhir ibadah online anak-anak, para guru memberikan tugas. Moms, tugasnya ini ya. Kepada siapa anak-anak akan berteriak jika mereka punya tugas? Mama, nomor ini nggak bisa. Mama, ini bagaimana? Mama, pinjam handphonenya. Kalau ponselnya lebih dari satu atau anak-anak punya. Kalau ponselnya terbatas,
Bukankah diperlukan kebijakan untuk mengatur mana yang didahulukan, mana yang belakangan, mana yang paling penting? Tambahan pengeluaran akan ada untuk membeli kuota. Kembali ibu yang akan melakukannya. Ibu yang turun tangan untuk mengaturnya. Ketika semuanya harus dilakukan secara online, ibu mengatur supaya seimbang dan semuanya berjalan dengan baik. Para ibu menjadi lebih padat dan mendapatkan tugas tambahan. Dan itu terjadi secara tiba-tiba tanpa persiapan. Mendadak harus bisa menggunakan ponselnya, smartphone-nya. Phone yang pinter itu loh gawainya. Mendadak harus bisa menjelajah di internet. Mendadak harus bisa mengajar. Mendadak harus bisa menggantikan guru selama anak-anak belajar di rumah. Suasana rumah menjadi lebih ramai dari biasanya. Dari bangun pagi sampai pagi lagi. Biasanya jarang masak, ini harus masak tiap hari. Harus mengatur menu. Hari ini apa, pagi apa, siang apa, sore apa. Karena semua anggota rumah ada di dalam rumah. Hari ini kita semua, saya dan semua Bapak Ibu yang sedang bersama dalam siraman rohani, pemirsa sekalian, mari kita berikan ucapan terima kasih kepada para ibu, para wanita di dalam rumah tangganya yang telah bekerja dengan luar biasa di era pandemi seperti sekarang ini. Untuk para wanita, moms, halo. Ya. Kita punya para wanita, kita punya contoh di dalam Alkitab. Amsal pasal 31 memberikan secara rinci istri yang cakap itu seperti apa. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ia membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ayat 11-31 dari Amsal pasal 31. Terima kasih untuk para ibu rumah tangga telah menjadi moms yang keren, telah menjadi ibu yang luar biasa. Para ibu, moms, dan para wanita, Tuhan tidak pernah salah menjadikanmu wanitanya Tuhan dan menempatkanmu di sisi suami dan anak-anak dalam keluargamu saat ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk renungan hari ini Tuhan. Mari berkati para ibu rumah tangga, para wanita-wanita yang luar biasa, dengan kekuatan sukacita daripada Tuhan sendiri, dengan berkat-berkat yang berlimpah, memberkati rumah tangga yang Tuhan percayakan untuk para wanita ibu ini hadir di tengah-tengahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.